Yang kami hormati Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili, yang kami hormati pembina Dinas Kristen Departemen Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati mewakili Forkompinda Provinsi maupun Kota Madya Yogyakarta, Bapak pejabat Wali Kota Yogyakarta yang mewakili, para hamba-hamba Tuhan, pendeta, tokoh-tokoh gereja, para pelayan Tuhan dari seluruh aras gereja yang ada di provinsi maupun di kabupaten kota Yogyakarta. Yang kami hormati Ketua Dewan Pengawas Sentral Kristen Indonesia, yang kami hormati Ketua Dewan Pimpinan Daerah Sentral Kristen Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan seluruh ketua DPC yang ada di kabupaten kota Daerah Istimewa Yogyakarta dan seluruh hadirin undangan yang kami muliakan dalam Tuhan kita ini. Mari kita panjatkan puji dan syukur pada Bapa di sorga. Hari ini Dewan Pimpinan Daerah Sentral Kristen Indonesia dan Dewan Pimpinan Cabang Sentral Kristen Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta secara resmi kami lantik. Kami berharap agar supaya momentum bersejarah ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Sentral Kristen Indonesia di seluruh Indonesia dalam rangka melaksanakan visi misi Sentral Kristen Indonesia dalam mensejahterakan umat Allah di tengah-tengah bangsa dan negara. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang kami hormati, Sentral Kristen Indonesia merupakan organisasi masyarakat Kristen dengan visi menjadi wadah organisasi untuk mensejahterakan umat Allah demi kepentingan bangsa, dan pelayanan bersama ini mengembangkan visi misi kasih dengan saling membantu dalam mewujudkan kasih Kristus serta memberikan kontribusi bagi tegaknya eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai warga negara yang baik, kita harus patuh dan taat pada pemerintah karena pemerintah berasal dari Allah. Roma 13 ayat 1. Organisasi ini bernama Sentral Kristen Indonesia yang dicetuskan di Jakarta, dan organisasi ini sudah mendapat legalitas dari pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan visi dan misi di seluruh Indonesia, sehingga organisasi ini sah dan organisasi ini mendapatkan pengakuan dari pemerintah agar supaya organisasi ini bersama-sama dengan pemerintah bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab mengemban untuk kesejahteraan umat yang ada di Indonesia dan di seluruh daerah, baik di Yogyakarta dan juga di negara lain yang ada di Indonesia. Oleh sebab itulah berlandaskan
pada firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu abdi, dan berdoalah untuk kota itu pada Tuhan, sebab sejahteraannya adalah kesejahteraan. Inilah tanggung jawab kita bersama sebagai warga bangsa, untuk kita bersama-sama bisa mensejahterakan umat kita yang ada di mana saja kita berada dalam tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Dalam rencana tersebut, Tentara Kristen Indonesia mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama saling menopang dalam pelayanan kasih untuk kesejahteraan umat Tuhan dan bangsa. Wadah para anak-anak Tuhan ini yang ada di bangsa ini dari berbagai unsur tanpa membedakan dogma dan denominasi gereja, menjadi jembatan untuk mengasihi umat berdasarkan Injil sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab. Karena itu, Sentral Kristen Indonesia berkomitmen membebaskan wilayah yang tertinggal untuk bisa bangkit dan mandiri bersama-sama wilayah lainnya di Nusantara ini. Menyadari bahwa Injil adalah kekuatan Allah, Roma 1 ayat 16, maka setiap aktivitas gerakan Sentral Kristen Indonesia harus bersandar pada kuasa Allah, serta mengingat akan keadaan yang semakin sulit di akhir zaman ini, yang dinyatakan dalam firman Tuhan dalam Matius 24 ayat 3-28. Maka Sentral Kristen Indonesia tertekan menjadi saluran berkah bagi umat Allah maupun pada bangsa yang kita cintai, yaitu Indonesia. Untuk itulah pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama Dewan Pimpinan Pusat yang tadi sudah kita kukuhkan, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta, maka ada beberapa pesan yang perlu kami sampaikan dalam pengembangan visi dan misi ini ke depan. Yang pertama, agar supaya segera mempersiapkan administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku di pemerintah untuk segera mendaftarkan keberadaan organisasi ini di provinsi dan di kabupaten kota masing-masing. Maksud dan tujuan dari pendaftaran organisasi ini agar pemerintah juga memberikan legalisasi yang sah kepada organisasi ini, dan diharapkan pada Sentral Kristen Indonesia untuk membantu pemerintah dalam 3 visi misi kita ini, yaitu di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, dan di bidang ekonomi kreatif. Saat ini Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo, yang nanti akan dilantik nanti pada bulan Oktober yang akan datang. Beliau mempunyai visi besar untuk mensejahterakan umat, khususnya ibu-ibu hamil, anak-anak balita, anak-anak sekolah mulai dari TK sampai ke SMA, dalam memberikan makanan sehat, makanan bergizi bagi anak-anak kita, untuk nantinya mereka dipersiapkan menjadi anak-anak generasi muda, generasi bangsa dan negara yang akan nanti memimpin bangsa dan negara kita ini di Indonesia Emas 2045 yang akan datang. Untuk itulah peran dari Sentral Kristen Indonesia ini bisa berkolaborasi dengan pemerintah, bisa berkolaborasi dengan masyarakat, dengan umat kita, untuk bagaimana nanti mempersiapkan program ini baik di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang
Terima kasih Bapak, selamat datang. Untuk mempersiapkan program ini, bahwa program makan bergizi ini juga membutuhkan peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Sebagai contoh, akan bisa memberdayakan nanti masyarakat dalam makanan bergizi ini memerlukan ayam, berarti bukan sedikit Pak, beribu-ribu ton nanti akan dibutuhkan. Memerlukan sayur, memerlukan segala macam peran kita semua nanti untuk membantu pemerintah bersama-sama dengan pemerintah untuk mensukseskan program ini, sehingga diharapkan program ini akan bisa menjalankan anak-anak kita, ibu hamil maupun anak-anak balita yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini, sehingga pada saat nanti mereka menjadi anak-anak yang berkualitas untuk membangun bangsa dan negara kita di Indonesia Emas 2045 yang akan datang. Yang kedua, di bidang kesehatan, banyak sekali masalah-masalah penting, masalah-masalah pernikahan dini, masalah-masalah kesehatan yang lain yang saya kira ini peran serta gereja, peran serta organisasi masyarakat serta Indonesia juga sangat membantu pemerintah dalam rangka menanggulangi masalah-masalah ini. Ya, anak-anak kita ke depan mereka menjadi anak-anak yang sehat, sejahtera, dan mereka juga berkualitas untuk nantinya membangun bangsa dan negara kita. Demikian juga di bidang ekonomi kreatif. Begitu banyak ekonomi kreatif nanti yang akan bisa membantu dan juga bisa tentang Indonesia akan bisa membantu dan bisa berperan serta dalam rangka membantu masyarakat juga. Mereka juga dapat sejahtera dalam bidang ekonomi kreatif. Inilah program-program yang saya kira peran serta sentral Indonesia ini sangat strategis bagi pemerintah, bangsa dan negara, dan terutama kepada umat kita yang ada di kantong-kantong kemiskinan maupun di tempat-tempat yang lain yang ini merupakan tanggung jawab bersama kita semua. Untuk itulah di Jakarta baru saja dibentuk satu forum masyarakat Indonesia Emas. Dan di dalamnya juga tergabung Mukim, Maki, kemudian juga tergabung Sentra Indonesia, dan ada kurang lebih ada 30 organisasi massa yang bergabung dalam rangka membantu pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan dan sebagainya, yang saat ini sedang berproses di Jakarta. Mudah-mudahan forum ini juga nanti akan dikembangkan di daerah-daerah masing-masing. Oleh sebab itulah pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama Dewan Pimpinan Pusat, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang besar kepada Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Wali Kota Madya Yogyakarta yang telah fasilitasi memberikan tempat yang sangat representasi ini untuk kita bisa melaksanakan kegiatan di hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh hamba-hamba Tuhan dan lebih khusus pada Bapak Sulaiman sebagai Ketua DPD dan Ketua cabang masing-masing yang sudah bersedia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang besar ini di pusat masing-masing. Atas nama Dewan Pimpinan Pusat, kami berdoa bahwa Bapak semua bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya bagi kehormatan alam Bapa di surga dan juga bagi kemaslahatan umat kita yang ada di Indonesia ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.